Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dewi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Katri. Dan kali ini saya masih menganalisis, masih membahas soal bidang garapan dari Administrasi Pendidikan. Dan kali ini masih berbicara soal M yang terkait dengan sumber daya manusia. Karena kita pernah membahas bahwa secara umum administrasi atau manajemen itu berarti terkait dengan suatu proses pengelolaan 7M dan 1I namanya. Salah satu M yang dimaksud adalah man-nya, manusianya. Nah, manusia itu banyak konsepnya dalam SDM supervisi pendidikan. Analisis kemarin itu ada namanya peserta didik, dan sekarang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan atau bahasa singkatnya itu PTK. Jadi kalau ada istilah PTK yang didengar, berarti itu pendidik dan tenaga kependidikan. Akan muncul di pikiran kita, siapa PTK itu? Siapa pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud? Kenapa mereka perlu dikelola? Untuk apa mereka dikelola? Apa pentingnya? Nah, sementara dalam asumsi pikiran kita, seperti pendidik itu adalah guru, dosen, dan beberapa tenaga profesional lainnya yang dimasuk dalam kategori ini. Padahal orang-orang kita pandang profesional di bidangnya, yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak yang seharusnya mereka berikan. Tapi kenapa mesti dikelola? Kemudian juga muncul bagaimana teknisnya, bagaimana proses mengelola administrasi yang kita sebut dengan PTK ini, pendidik dan tenaga kependidikan, seperti apa bentuknya. Sekarang kita kenali dulu siapa pendidik dan siapa pula tenaga kependidikan. Kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ disebutkan bahwa sangat jelas dipublish untuk bisa dipahami tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri. Mereka mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah atau perguruan tinggi. Administrasi PTK. Apa pula itu? Administrasi yang kita pahami adalah konsep mengelola, mengelola dan mengatur. Itu adalah sebuah proses, sebuah bentuk aktivitas yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh lembaga kependidikan. Apakah di sekolah, di perguruan tinggi? Nah, mulai dari kapan? Mulai dari apa? Mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga dan sampai akhirnya mereka berhenti atau disebut dengan pensiun. Melalui proses perencanaan SDM, mulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, penunjangan, gaji, latihan, dan pengembangan. Jadi jika disimpulkan dalam bahasa sederhana, artinya adalah administrasi PTK proses atau aktivitas pengelolaan SDM. Mereka yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Mulai dari mereka diterima atau masuk ke lembaga itu sampai mereka berhenti. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah proses panjangnya. Kenapa? Karena yang dihadapin itu manusia. Manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki kelakuan yang berbeda-beda. Mereka memiliki motivasi yang tidak sama. Tujuan yang masuk ke lembaga itu juga ikut berbeda. Jadi untuk sampai ke tahap tujuan yang sama, semua manusia-manusia yang berbeda dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan, kemauan harus didesain, harus dikelola, harus ada SOP yang jelas dari lembaga. Apapun dewasanya seseorang, kedewasaan itu ternyata tidak dilihat dari sisi umur, tidak dilihat dari sekedar sisi pengalaman, tapi kejujuran seseorang, kearifan seseorang untuk terbuka, untuk berani jujur dengan perilaku, bertanggung jawab, dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tidak ada SOP yang jelas, kalau tidak ada aturan main yang jelas, maka setiap pendidik dan tenaga kependidikan
akan sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Apa saja proses dari administrasi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan itu? Secara garis besar kita membaginya menjadi 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah pengadaan, artinya proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan. Yang kedua kita menyebutnya dengan lakukan penempatan. Penempatan itu memposisikan mereka di tempat-tempat yang seharusnya dibutuhkan, sehingga terbentuklah catch the right man and the right place. Dan yang ketiga adalah orientasi, sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dalam proses pengadaan itu apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, kegiatan dalam pengadaan itu adalah rekrutmen. Kalau sudah dianalisis kita butuh, kita perlu, kemudian kita uraikan sedemikian rupa, sedemikian banyak yang harusnya ada di tempat ini, di prodi ini, dan sebagainya. Maka lakukan rekrutmen, penerimaan. Yang terakhir setelah rekrutmen kita lakukan seleksi. Seleksi dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik. Bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran, tapi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kita masuk ke langkah kedua yang tadi, penempatan setelah diadakan dan mereka sudah mendaftar, melamar, melakukan rekrutmen, seleksi, dan kita mendapatkan calon-calon terbaik yang akan bergabung sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga dengan kita. Kemudian apa? Penempatan. Penempatan yaitu proses menempatkan mereka-mereka yang diterima di tempat yang memang membutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk didelegasikan. Didelegasikan tugas-tugas yang seharusnya memang jadi bagian dari keahlian skill mereka. Sehingga apa? Tujuan akhir dari penempatan itu adalah the right man in the right place, in the right man behind, in the right job. Nah, yang ketiga itu orientasi. Orientasi sama dengan yang tadi kita bilang. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang, betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai anggota baru. Sekarang kita coba lihat hak dan kewajiban dari PNS atau pendidik dan tenaga kependidikan. Minimal ada 3. Gaji, ada tunjangan, dan ada penghargaan. Gaji itu berarti pengeluaran untuk kompensasi yang seharusnya dibayarkan kepada seorang pegawai, pendidik atau tenaga kependidikan, pemerintahan berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada dan berlaku. Nah, untuk PNS gaji itu dihitung tepat bulan sifatnya. Sedangkan tenaga honorer lebih tepatnya jika gajinya itu atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya, jumlah kerjanya, jumlah beban tugasnya. Nah, gimana dengan tunjangan? Tunjangan itu ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94, di situ dijelaskan dalam tunjangan tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja yang diberikan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian, prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi. Juga ada kaitannya dengan tunjangan daerah dan lain sebagainya. Kalau tunjangan yang tidak tetap itu pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, pencapaian, suatu prestasi, dan segala macam. Nah, bentuknya apa? Misalnya uang transport, uang makan, kinerja, dan lain sebagainya. Ada hal lain yang selain yang 3 tadi, yang menjadi hak buat para PNS atau sebenarnya untuk karyawan yang ada di lembaga manapun. Itu sama, yaitu cuti. Nah, sekarang kita lihat cuti pendidikan tenaga kependidikan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2. Nah, apa yang dijelaskan? Seorang pekerja, seorang pendidik dan tenaga kependidikan punya hak cuti. Hak cuti tahunan, dan itu lamanya sekurang-kurang 12 hari. Dan ingat, bagian perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Nah, ada hak pembinaan dan pengembangan. Itu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dari kita sebagai pegawai atau pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan dan latihan. Tujuan dari pembina itu banyak, mulai dari produktivitas kerja, yang seharusnya produktivitas kita meningkat, efisiensi terjaga, pengurangan kerusakan. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan, harusnya jadi meningkat, moral akan lebih baik, etik moral, etikat kerja, meningkatnya karir, pengembangan kepemimpinan. Nah, apa langkah-langkah dari pengembangan itu? Kita menyebutnya dengan pengembangan karir. Yang pertama itu penentuan kebutuhan. Harus ditentukan dulu kebutuhannya itu untuk apa. Tentukan sasaran. Identifikasi berbagai macam prinsip belajar dan lakukan programnya. Kita sampai ke bagian terakhir dari administrasi PTK, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang disebut dengan evaluasi. Jadi semua hak, semua kewajiban, semua apa yang tadi dianalisis melalui proses mulai dari diterima sampai mereka selesai pensiun atau berhenti bekerja, itu harus ada evaluasi dalam prosesnya. Evaluasi dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, kualitas segala sesuatu yang berkait dengan PTK itu sudah berjalan sesuaikah dengan harapan yang kita inginkan, sehingga tidak ada lagi saling merugikan dan dirugikan. Nah, dalam proses evaluasi itu apa yang dikerjakan? Itu minimal 5W plus 1H masuk ke dalam pikiran untuk mengkategorikan kegiatan PTK ini. Apa yang dinilai? Kenapa dinilai? Di mana penilaian itu dilakukan? Siapa yang seharusnya menilai? Kapan seharusnya penilaian itu terjadi dan bagaimana penilaian kinerjanya? Evaluasi ini menjadi titik perbaikan untuk plan berikutnya. Untuk semuanya sebagai siklus berarti tidak akan pernah berhenti. Unsur-unsur apa saja yang dinilai? Banyak. Mulai dari kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, termasuk kepribadian. Kalau semua unsur itu dinilai dan masing-masing orang menilai secara profesional dan yang dinilai paham betul, kira-kira akan menjadi penyempurnaan tidak di kemudian hari. Tapi kenapa? Perilaku-perilaku tertentu, kebiasaan pendidik dan tenaga kependidikan yang katanya sudah dilakukan penilaian atas unsur itu pada kenyataannya tidak pernah berubah. Siapa yang salah? Ya, kadang penilaian itu cenderung lebih banyak hanya di atas kertas. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian analisis dari saya tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.